Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Selamat sore Pak Jero. Oke, kebetulan hari ini sangat cerah sore hari. Kita mau membahas perihal yang sebenarnya sudah familiar sekali di masyarakat, tetapi kadang menjadi masih bingung. Terjadi kadang antara pro dan kontra, setuju dan tidak setuju tentang istilah jero setelah mereka melakukan pewintenan. Tapi sebelum tiang nanti ke poin pertanyaan yang tentang mewinten itu, saya coba cerita sedikit dulu, agak panjang nih Jero. Kan begini, beberapa bulan yang lalu kan saya ketemu dengan teman SMA ya. Karena orang Buleleng kan biasa bahasanya sudah bahasa gelembungan saja, apalagi memang dulu kita teman akrab sekali, sudah biasa. Halo bro gitu biasa. Sudah biasalah dengan bahasa basi kita sewaktu karena menjadi teman akrab. Tetapi kemudian setelah istrinya itu ngomong dengan suaminya itu kok singgih sekali, saya jadi bertanya, jangan-jangan nih sudah dari jeruk ya. Akhirnya saya coba gini kan, karena teman biasa, bro, apa sih ini? Nanti supaya dia tidak salah, sudah di jeruk ya? Apakah Anda sudah mewinten, sudah jadi jeruk itu? Ya, tapi dia menjawab, karena kita jadi teman baik lah, ya tidak masalah, singkengken gitu. Tetapi di masyarakat yang terjadi kan ini, artinya apa? Ketika kita kan kadang tidak tahu, tiba-tiba itu sudah katanya jadi jero. Setelah jadi jero kan masih jadi pertanyaan, ini jero karena mewinten apa ini? Di masyarakat kan masih banyak. Biasanya sering dihubungkan kalau sudah mewinten dan di jero itu dihubung-hubungkan dengan sebuah profesi kepemampuan. Profesi apa namanya? Gelar kepemampuan kan ini. Walaupun memang nyatanya dari apa yang tiang pelajari itu, seseorang mewinten itu kan juga dihubungkan dengan pekerjaan yang dilakukannya, misalkan jadi tukang banten, akhirnya mau winten itu. Anggaplah profesi. Nah, ke profesi. Nah, ini untuk clear di masyarakat, dalam artian supaya kadang kan kita semua itu memiliki egosentris, agak keegoan, merasa apa ya namanya? Kalau sudah istilahnya mendapat pewintenan, mendapat gelar jero itu, biasanya kita kan mulai dari segi bahasa itu sudah singgih sekali kan, sudah bahasanya bahasa singgih. Terus dari pergaulan kadang, mohon maaf, tetapi sebagian besar seperti saya misalkan yang tidak terlalu pasif, walaupun jadi orang Bali, dalam Bali kan ada bahasa sorsinggihnya itu yang tidak begitu pasif, bahasa halus nih, kadang jadi daripada salah ngomong, nepang dia bedikin dia ngomong aja. Ada orang yang sudah dalam tanda kutip memiliki titel atau gelar jero itu. Nah, pertanyaan tiang juga, niki sebenarnya pewintenan itu apa sih maknanya? Untuk siapa saja upacara mewinten itu diberikan atau didapatkan? Dan setelah mewinten itu apa otomatis seseorang yang sudah ikut mewinten itu mendapatkan tambahan nama seperti jero? Bagaimana ini? Baik. Jadi mewinten ini kan asal kata, akar katanya adalah intan. Oke. Kan intan ini kan salah satu permata mulia. Nah, ini asal katanya. Jadi siapapun orang yang sudah melakukan proses pewintenan atau penyucian diri itu diibaratkan dia menjadi sebuah intan. Nah, makanya intan mewinten, mau intan artinya membawa intan. Mulia ya. Mulia. Satu, memiliki sifat mulia. Yang kedua, memancarkan aura seperti intan. Karena di dalam proses penyucian diri atau mewinten itu kan ada inisiasi penghidupan aksara-aksara suci dalam tubuh. Nah, ketika aksara itu dihidupkan, dia akan memancarkan sinar. Memancarkan sinar berkilauan seperti intan. Itu artinya. Nah, ini kan setiap orang niku, setiap umat Hindu niki khususnya wajib melakukan pewintenan pembersihan diri. Ini kewajiban umat sebetulnya.
setiap umat Hindu itu okay. wajib melakukan pewintenan, baik pewintenan Nika Jati maupun Dwi Jati. Ini kewajiban kita sebagai umat Hindu. Nah, niki terkadang makin di masyarakat kan menjadi sebuah fenomenal. Ya. Nah, dan juga salah satu ketakutan dari masyarakat Nika untuk melakukan pewintenan karena belum siap jadi jeruk. Gitu. Wih, dia takut pewinten, konen siap udah jeruk gitu. Nah, niki, kalau menurut Tiang, gelar jeruk itu didapatkan setelah pewintenan bagi mereka yang memiliki agama tertentu. Maksudnya gimana? Yang memiliki agama tertentu atau tugas-tugas tertentu dalam kerohaniawan. Okay. Bagi yang memang ketepak sebagai juru mangku, atau balian, atau dalang, juru sapuh, juru dasaran dan sebagainya, nike yang patut mendapatkan gelar jeruk. Nike yang ditakuti bagi mereka yang belum paham. Ketakutan mereka itu kira-kira apa ya? Yang ditakutkan? Nah, nike bagi yang pemahamannya kurang tentang apa itu pewintenan, dikira setiap orang yang melakukan proses pewintenan itu mendapatkan gelar jeruk. Nah, tadi yang sudah sampaikan bahwa orang yang mendapatkan gelar jeruk itu bagi mereka yang memiliki agama tertentu baru mendapatkan gelar jeruk. Yang tidak menempuhi itu. Nah, itu kan proses pembersihan, proses penyucian diri. Ya, kalau dilihat dari apa tadi Juru Pandit singgung di awal tentang makna dari pewintenan itu sendiri ya. Jadi saya kira nyambung, cukup reasonable, masuk akal bahwasanya ketika kita mewinten yang berasal dari kata tadi apa? Intan. Nah, artinya yang mulia atau memiliki aura yang bercahaya. Karena intan itu menjadi salah satu dayam permata yang memang memberikan kecemerlangan. Jadi di sini ada menjadi sebuah kewajiban atau tantangan tersendiri ketika kita sudah mewinten. Artinya PR-nya, apakah kita bisa membuat diri kita seperti intan pada akhirnya memiliki kemuliaan, suci, ataupun misi bercahaya. Bisa jadi ini yang dirasakan berat oleh beberapa orang. Walaupun dalam kasus yang lain justru orang suka ketika mendapat gelar. Tapi tadi Juru Pandit sudah menegaskan bahwasanya penamaan atau pelabelan jeruk setelah nama kita itu didapatkan ketika mewinten hanya pada mereka yang memiliki agama. Oke, saya kira itu punya karena yang itu sendiri, kalau menurut dia. Sebenarnya soal juga soalnya gini. Dia dulu dapat juga melakukan pewintenan bahkan di depan itu. Melakukan pewintenan hampir 2 kali ya. Tetapi saya tidak pernah dan tidak kurang begitu sreg jika dipanggil juru karena itu ya merasa tahu diri lah, merasa belum bisa memunculkan kesucian dalam diri atau belum bisa membuat diri ini tampak bercahaya, memberi kesadaran bagi orang lain. Itu bagi saya belum, makanya ya sudah biasa-biasa saja karena saya juga tidak punya agama. Nah, yang memberikan ini, yang seharusnya memberikan istilah pewintenan itu boleh dalam tahap apa saja, karena tadi Jero kan gini, yang memiliki agama, misalkan seperti balian kan otomatis di Bali disebut sebagai juru balian itu. Tetapi ada juga orang yang memang berprofesi sebagai balian itu, misalkan mengobati, tetapi dia tidak melalui satu ritual yang mewinten itu. Itu gimana? Nah, semestinya bagi mereka yang memiliki profesi tugas-tugas tertentu di dalam kerohanian, nah semestinya harus melakukan pewintenan. Makanya ada beberapa jenis-jenis pewintenan yang ada, tingkatan-tingkatan pewintenan itu sesuai di lontar Janma Prawarti. Ini kan dijelaskan. Tingkatan atau jenis-jenis pewintenan. Nah, yang gimana? Pewintenan yang mendasar sekali bagi kita sebagai umat Hindu adalah pewintenan Saraswati.
Itu yang mutlak ya? Ya, makanya setiap pelajar hendaknya melakukan proses ini. Nah, kalau secara tradisi Weda itu namanya upanayana. Oh, oke, ya. Makanya ada istilah sisir upanayana. Itu adalah proses pemimpinan. Ya. Jadi proses penyucian diri, penyucian lahir batin, yang tujuannya untuk agar bisa kita mempelajari pengetahuan, terutama pengetahuan suci Weda, dan mendapatkan pananggerahan atau anugerah dari Sang Hyang Haji Saraswati. Karena setiap orang yang mempelajari sastra itu sebetulnya wajib melakukan pemimpinan Saraswati. Oke, jadi nyambung seperti ini apa? Ini pemimpinan dasar sekali. Ya. Nah, kalau itu nanti diberi gelar jero, semua mahasiswa atau murid-murid orang-orang terpelajar kan sami jero. Ya, nyambung seperti tadi jero Pandit dapat singgung bahwasanya semua umat Hindu yang mengaku dirinya sebagai Hindu, menekuni ajaran Hindu ini adalah wajib untuk mewinten, tetapi tidak semua orang mewinten itu layak atau mendapatkan gelar. Ya. Karena itu seperti tadi dia bilang, kita di Hindu kan juga melalui fase-fase yang disebut brahmacari, grahasta kan gitu. Ketika kita brahmacari menuntut ilmu, otomatis dapat pewintenan Saraswati atau Upanayana. Makanya setiap mahasiswa ini kan diwajibkan Upanayana di pura-pura besar. Nah, kemudian ada pewintenan sari. Yang gimana? Pewintenan sari atau pewintenan ke pemangkuan. Bagi yang menjadi jurusapo, bagi yang menjadi pemangku, ini ke pewintenannya Sarati? Sarati itu masuk ke pewintenan daseguna atau pewintenan mancagre. Pewintenan pemangkuan ini juga ada beberapa tingkatan hingga mencapai Dwijati. Itu. Ada pewintenan Pancaresi, itu khusus pewintenan yang dilakukan oleh pemangku Kahiyang 3. Pewintenan apa? Pancaresi. Ya. Itu khusus untuk Kahiyang 3 itu kan levelnya lebih tinggi daripada pemangku Merajana, misalkan. Kemudian ada pewintenan Ganapati. Yang jero mangku sering antem-anteman. Itu boleh meningkatkan kualitas atau status ke pewintenan Ganapati. Dan biasanya. Nah, balian itu bisa meningkatkan pewintenan ke Ganapati. Nah, ini tingkat-tingkat. Ada pewintenan Wiwa. Pewintenan Wiwa ini ke pewintenan masuk ke tahap jero mangku gede. Wiwa. Nah, dari pemangku alit, kan ada mangku jero mangku gede. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa pewintenan Wiwa nike hampir setara dengan jero gede. Yang umum winten tingkatan jero gede. Ya mungkin pun dihapus nike langsung ke Bawati, jero gede Bawati. Nah, nike ada pewintenan daseguna atau pewintenan mancagre. Mancagre nike tukang Banten Sarati. Kalau sangging yang membuat masuk ke sangging tukang nike. Banten tukang Banten kan tukang Banten atau Sarati atau tapi ini kemudian tukang bangunan sangging. Di dalamnya ada sangging, ada sangging ukir, ada sangging tatah. Nam tatah ini kan sangging. Ada wenten tukang sesuratan, ngerajah ini itu dapat itu. Ya harus kan nyurat-nyurat naksir model apalagi kan. Nah kemudian tukang ulam, juru-juru patus itu kan wajib nih kemunten. Kemudian sani sang manggegitayan atau mekidung. Nah, nike masuk ke pewintenan mancagre atau pewintenan daseguna nike termasuk pemangku masuk ke dalamnya juga di sana. Karena diibaratkan mereka memiliki profesi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pewintenan daseguna ini masuk ke sana. Termasuk tukang cukur kan harus mewinten nih. Tapi jenis pemimpinan apa ini? Apa nih? Kalau yang profesi umum seperti daseguna.
ada pewintenan Mahawisesa. Mahawisesa ni ke pewintenan bagi penjuru desa, bendesa adat. Makanya ketika perjuru desa atau bendesa adat sudah sah mewinten, pasti juru bendesa. Karena memiliki profesi sebagai bendesa adat. Dan kemudian wonten istilah yang tadi Tiang sampaikan, sisi upanayana. Kan kepewintenan bagi seorang pelajar, mahasiswa, murid-murid ke mana? Nah, itu beberapa jenis-jenis pewintenan. Yang membedakan nanti selanjutnya itu kan tadi Juru mengatakan bahwasanya antara undagi tukang dalam ini profesi itu ada juga yang namanya pewintenan daseguna itu kan termasuk ke pemangku juga ada. Yang membedakan itu penerimaan mereka itu napi nih, sesuai dengan profesinya. Nanti kan disampaikan tiang tukang bangunan. Oh nanti niki masuk ke golongan pewintenan daseguna, langsung lah gelarnya niki juru sangging. Tapi ritualnya sama saja. Ritualnya sama. Cuma ada sedikit mungkin ayaban yang berbeda. Sama. Kalau pemangku itu berarti berapa kali itu dalam gininya dia mendapatkan pewintenan? Karena tadi dari berbagai jenis pewintenan yang belum. Sebetulnya pewintenan itu sekali. Nah, kalau ingin menincapkan atau meningkatkan status gelar yang lebih tinggi, mesti mewinten lagi, kan ada juru mangku. Kemudian kalau ingin menjadi juru mangku gede harus mewinten lagi. Kalau ingin menincapkan malih ke bawati kan ada pewintenan bawati. Gitu. Nah, sampai ke pewintenan Dwi Jati. Nah, ini menarik ya. Ada kejadian seperti ini. Pernah yang temui bahwasanya ada teman yang sudah melakukan pewintenan, dia dalam profesi lah sebagai undagi atau apa gini. Tetapi ketika dia mewinten itu dia menggunakan tati titi seperti pemangku, pakai udeng bongkos gitu. Memang ada kajian sastranya atau bagaimana di Lontong? Yang namanya kalau memang pemangku, itu memang gelung sangke namanya. Kalau pemangku, kalau yang cuma sekedar itu dah sangging atau sarati itu. Nah, ini biasanya sih boleh menggunakan karena mereka itu kan sudah mendapatkan gelar jero. Nah, perbedaannya orang yang sudah memiliki gelar jero memang harus menggunakan gelung sangke. Agar ada perbedaan mana walake dan mana ya sudah menjadi jero gitu kan. Adalah sedikit perbedaan. Berarti dari segi physically, dari segi tampilan luarnya memang agak sulit membedakan. Kalau kita misalkan baru-baru ya, tadi bungkus ini dari apa ya, jero dalam kaitan sebagai apa, kita kan tidak tahu kecuali kita menanyakan langsung apakah ini hubungannya dengan pekerjaannya ataukah dia untuk ngiring atau bagaimana gitu. Nah, terkadang juga kata jero niki, gelar jero niki kan bisa juga digunakan untuk menyebut nama seseorang yang belum kita kenal. Secara kita kan sebutannya secara halus. Misalkan kita ketemu semeton di Badung. Nah, semeton Badung kan biasanya kita jero ini saking api. Niki penyebutan nama yang memang sangat halus nih kan. Makanya ada dua versi jero niki. Tetapi bisa digunakan untuk menyebut nama seseorang yang belum kita kenal, itu dengan gelar jero. Nah, jero ini sekian api, dia sekian beleleng gitu. Nah, ini kan polite sekali, sopan sekali. Nah, bukan berarti kalau kita kalau kita tidak tahu tentang tradisi itu, dia ragu orang jero, padahal bukan begitu gitu maksudnya. Nah, ini makanya ada dua versi. Tata titi tata titinya nih berarti orang ini betul-betul paham bagaimana menyapa orang yang belum kita kenal secara sopan, santun, menempatkan seseorang di gitu.
Satu sisi untuk menyapa kata sapaan kepada mereka yang belum kita tahu pasti. Kedua, kata jero juga dikatakan untuk memberikan sapaan kepada orang yang memang sudah kita tahu memiliki gelar jero. Gelar jero ada potensi. Oke. Nah, tadi kembali pertanyaan awal. Yang ini untuk siapa yang berhak untuk memberikan powintenan? Sulinggih. Hanya sulinggih? Ya. Pemangku tidak bisa? Kalau pemangku ngewinten pemangku, nanti jeruk makan jeruk. Kalau pemangku untuk yang walake baru. Kalau pemangku hanya sebatas membantu untuk raja, itu bisa. Tetapi yang menghidupkan, memasupati rajahan itu yang ada di tubuh, sang sulinggih. Sang sulinggih. Ya. Di sang sulinggih. Kalau bawati belum juga bisa? Bawati bisa. Bawati sudah bisa. Bawati, nah ini tergantung dari perintah nabinya. Karena ketika kita menjabat atau seseorang menjabat sebagai bawati, itu kan masih dalam kandungan. Sebetulnya masih dalam keadaan biasa. Kecuali diperintahkan oleh sang nabi, itu bisa. Karena bawati ini prosesnya tahapannya sedikit lagi sudah menjadi sulinggih. Bahkan sudah hampir setara dengan selevel dengan sulinggih. Tetapi beliau masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan kan dalam keadaan miasi. Sebetulnya harus di sana proses pendalaman diri. Nah makanya makin kita pun fenomena sekali bahwa ketika mewinten satu pertama fanatiknya keluar. Ya kadang. Kemudian pangkauken jero. Niki sulit. Pangkauken jero. Ya sing kauken jero pedih. Makanya di masyarakat, mungkin itu jangan pelang tunduk nih gitu. Jangan merek itu nih. Pernah juga ada selentingan niki gitu kata-kata. Kefanatikan niki kadang-kadang orang yang haus akan titel, akan kehormatan, dia sengaja melakukan pewintenan untuk memiliki gelar jero niki. Pangmadannya jero. Padahal tidak memiliki agama tertentu atau menjadi juru sapo atau yang tadi yang sampaikan memiliki profesi-profesi tertentu dalam Qur'annya. Nah, niki yang sulit. Ada juga orang yang sudah sah ngiring atau ketepak tidak mau mewinten, ternyata panggil jero. Nah, niki. Ya, isin gumi ya. Nah, selalu akan ada dualitas. Tetapi ini menarik juga. Tadi apa ya saya bilang, tidak salah sih, karena memang masing-masing orang itu kan punya rasa tersendiri. Kadang mereka merasa bahagia, merasa ada sebuah kebanggaan ketika dipanggil jero. Karena tadi balik ke poin awalnya itu makna dari jero, kalau kita ambil bahasa cocokloginya atau apa kan. Satu sisi pewintenan itu berasal dari kata intan. Terus kalau kita mainkan cocok loginya lagi, itu kan pewintenan ada juga yang mengatakan itu katanya dari kata enten. Enten artinya sadar, terbangun. Ya, terbangun dari kebodohan, artinya kita menyadari, mulai nyedik bulu lebih ke dalam. Makanya dinamakan jeroan itu kan di dalam, lebih melihat ke dalam saja, bukan melihat keluar. Artinya dari segi bahasa, bercara berpikir, berkata-kata, apalagi berbuat, itu sudah harus mencerminkan bahwa diri kita itu sadar tentang akan diri. Sadar dirilah gitu. Memang seperti itu, makanya konsep pemaknaan tentang mewinten ke selain intan juga tan. Jadi kita sudah terbangun konsep kesadaran kita. Makanya istilah jero ini ke istilahnya orang yang sudah mendapatkan gelar jero, dia orang yang sudah paham tentang hakikat dirinya, ya, gitu kan. Tetapi apakah semua seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi titel baru sekedar gelar saja. Nah, pewintenan itu kan proses penyucian diri, proses pembersihan kekotoran male yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian apakah orang yang sudah mewinten itu apakah betul-betul orang yang sudah menjadi suci atau bersih? Nah, itu sering muncul pertanyaan seperti itu. Kan belum tentu. Pentingnya ketika setelah mewinten, makanya kan winten setelah mewinten melakukan pewintenan dianjurkan untuk melakukan
puasa beratan, peberatan. Ya. 3 hari bisa 9 hari, bisa 11 hari. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan pewintenan ini yang terpenting. Makanya ada istilah mensepuh. Nah, kenapa dilakukan mensepuh? Karena sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, gitu. Makanya untuk mempertahankan pewintenan inilah yang paling sulit. Ya. Ini saya kira ya. Poinnya bisa saya tangkap dan saya kira ini sangat masuk akal dalam artian ketika kita sudah mendapatkan pewintenan yang artinya kita sudah disucikan kembali. Seperti seorang ketika kita sudah mandi, ada tanggung jawab yang harus dijaga, yakni menjaga badan kita tetap suci supaya tidak terkotori lagi kan. Jadi ketika gelar dapat kita gelar juru misalkan membanggakan. Tetapi ketika kita tidak bisa menjaga kesucian nama juru ini, begitu lagi ya, Mas Sepuh. Ya. Nah, jadi pantangannya apa? Kalau setelah orang pewinten melakukan penyucian, makanya ada sebagian yang mengatakan bahwa yang membesu pewinten dia nyuruh pantingan lah. Karena hilang pewintenan nih. Dialog gitu hilang. Dinilai dari segi jasmani ya, indera ketika kita berada atau apalagi nyelubin pantingan yang dalam tanda kutip dianggap sebagai sesuatu yang kotor, otomatis dia terkotori gitu ya secara fisik. Nah, yang pantingan dan selubinnya selangkang kularnya. Ya gitu parah ya. Nah jadi nike kalau tiang tidak sepaham seperti itu. Betul-betul tidak sepaham. Artinya kalau memang kesucian kita kuat, melekat di dalam diri, sebetulnya kita harus mampu menebarkan kesucian ini kepada sekitar kita. Mampu memberikan vibrasi. Bukan kita digalakkan benda-benda mati. Ya niraga batas pantingan takut nyelubin. Berarti kan benda mati mengalahkan kita. Itu kan tidak bisa, apalagi di kehidupan sekarang ya, misalkan kita tinggal di apartemen atau kos tingkat 2, teman kos di atas kita ada di bawah itu Makanya pantangan yang paling harus kita pertahankan adalah asusila. Benar. Asusila. Tingkah laku. Ketika kita melanggar asusila, perbuatan yang melanggar dharma, jakunang pun mesepuh. Jadi kesucian itu tidak akan terkotori oleh hal-hal yang sifatnya di luar diri, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjaga TKI Parisudha itu. Makanya kalau orang betul-betul mempertahankan kesuciannya dengan baik, dia yang harus memberikan vibrasi di sekitar. Ini aja kepergaul supaya dia yang mendapat pembersihan, bukan kita yang terkotori. Makanya contohnya Awatara Krishna. Siapapun yang dekat dengan Dewa Krishna, pasti dia akan mendapatkan vibrasi kesuciannya. Iya, benar. Yang setuju demikian. Tetapi itu sekali lagi menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang sudah melakukan pewintenan, supaya cahaya kemuliaan intan yang kita pegang itu benar bisa menyebar, mempengaruhi, mentransformasi bukan diri sendiri tetapi orang lain. Bukan justru kita yang ini kan. Istilahnya kalau jadilah emas yang bahkan ketika jatuh di kotoran sapi pun dia tetap emas, dicari dan dibutuhkan. Kita setiap umat Hindu memiliki meraja di masing-masing rumah. Makanya pewintenan ini adalah merupakan suatu kewajiban umat, harus meminten. Jadi pewintenan inilah kalau bisa kita tingkatkan ke status, ke level pewintenan di Wijati setiap orang. Ya niki kita bisa laksanakan kan santi moksatam jaga kita ya cait dharma kan. Kalau kita menyadari dalam artian kita benar-benar memahami apa makna dari pewintenan itu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab, karena kalau yang ibaratkan seperti tadi, yang analogikan pewinten itu seperti mandi, membersihkan diri, itu kan membersihkan pikiran juga. Sudah ada rem, artinya
sudah ada pagar ketika kita akan ke KP, beda di jero aja sih dia. Adalah batasan untuk menurut kan itu. Iya. Ada batasan. Ton kebablasan lah kita berbuat. Benar. Nah. Oke. Selain itu kira-kira apa adalah dari kajian sastra apa memang ada tersurat itu pantangan-pantangan yang biasanya secara umum harus dihindari oleh seseorang kalau yang di beberapa teks termasuk lontar ke pemangkuan, tutur pemangkuan, kemudian tutur pewintenan, ini cuma menjabarkan proses tingkatan pewintenan. Kemudian di Jan Mupawarti dia juga di teks tersebut juga mengatakan tentang beberapa jenis-jenis pewintenan. Nah, tapi ini kan pengetahuan yang memang harus dikuasai oleh seorang sadaka, memberikan arahan bagaimana tentunya ketika umat setelah melakukan proses pewintenan apa yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan pewintenan ini, apa yang harus dilakukan. Dan biasanya itu yang terpenting. Jadi bukan begitu mewinten kemudian ke KP atau lagi berbuat asusila. Nah, itu kan mengotori kesucian yang sudah kita dapatkan kembali. Ya, saya kira ini menjadi poin penting untuk kita jadikan perenungan sekali lagi sebagaimana yang sudah disinggung oleh Jero Pandit di awal, bahwasanya pewintenan itu yang artinya kita menyucikan diri itu pantas dan wajib untuk dilakukan bukan saja bagi mereka yang memiliki agama tertentu, tetapi hampir semua umat, semua manusia ya harus melakukan penyucian itu, entah apalah namanya, tetapi di Bali kita kenal sebagai pewintenan. Nah, ketika sudah mendapatkan pewintenan itu, otomatis kita juga akan diberikan batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Inilah yang akan tetap menjaga kesucian dari pewintenan itu ya. Kecuali kekotoran itu ia menjadi kotor bukan karena faktor dari luar, tetapi lebih banyak dari kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menjaga trikai parisude, otomatis ya gugur apa yang menjadi kesucian tersebut. Tetapi faktor-faktor luar tersebut juga, kalau dalam tanda kutip beberapa orang yang memang kalau memang merasa itu tidak baik, ya sudah jangan lakukan. Misalkan nyuruhin gini sih nggak sakit sirai sakit sirai kotor, ya sudah jangan kesana kan, gitu-gitu aja poinnya. Coba hindari sesuatu yang memang yang bisa membuat kita merasa tidak baik-baik saja. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya tadi Jero Pandit mengatakan hal-hal yang harus kita jaga setelah kita mendapatkan pewintenan tersebut apa kan demikian. Ya, mungkin ada pesan terakhir, pesan-pesan singkat untuk di sesi ini gitu, tentang yang lebih perlu untuk digarisbawahi, karena saya kira banyak dari kita yang sudah melalui proses ini, proses pewintenan, tetapi yang mana tadi disinggung juga bahwasanya bagi beberapa orang ada yang merasa ya banggalah mendapat gelar tersebut, tetapi belum benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab yang ada di balik tersebut, sehingga dimana nanti di masyarakat biasanya kan gini, ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwasanya biarlah nanti lewat apa yang kita lakukan, lewat kata-kata dan perbuatan orang akan mengetahui bahwa kita mulia, bukan kita mengatakan bahwa diri kita sudah meragai suci gitu. Gini pesan-pesan yang bisa mungkin sedikit ya sebelum mungkin video ini kita tutup ya. Jadi jangan takut untuk melakukan pewintenan. Nah, apalagi yang memang sudah memiliki atau sudah ketepak secara langsung menjadi pengiring pengayah hidup betara. Jadi jangan takut, karena proses kita melakukan pewintenan itu adalah merupakan suatu kewajiban, kewajiban umat. Nah, begitu juga sebaliknya bagi yang seseorang yang sudah melakukan pewintenan, jangan terlalu bangga dipanggil jero. Nah, kita sesuaikanlah dengan kondisi dan situasi kita sendiri gitu.
Nah, jadi itu yang mungkin bisa Tiang sampaikan, bahwa pewintenan itu adalah kewajiban setiap umat Hindu. Kita harus melakukan pewintenan. Kalau bisa pewintenan dari Ekajati sampai meningkat ke Dwi Jati. Jadi kalau itu bisa dilakukan, alangkah santinya, ya, alangkah damainya kita. Karena semakin banyak orang yang mewinten, semakin banyak orang yang bisa ngeret indriya. Iya, benar. Jadi berawal dari kedamaian dunia pasti berawal dari kedamaian dalam diri. Nah, ketika orang sudah bisa damai semua, pasti dunia damai. Karena setiap orang sudah memiliki kedamaian dalam dirinya. Besi ngaduyut, nyak kengkenang jauh tanuyut. Nah, mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Jadi ya, lakukan pewinten sesuai dengan swadharma kita sebagai Hindu. Ya, mungkin itu aja. Ya, jangan takut, karena apalagi itu yang sudah ditepak otomatis ide betara yang nanti ngabeh. Jangan pernah takut gitu, apalagi ini berhubungan dengan kita sedang dalam usaha untuk mencari kesucian. Ya. Saya kira itu perbincangan kita sore ini. Semoga, saya kira ini bagus sekali, semoga menjadi perenungan bagi kita bersama, semoga ada manfaatnya. Kita akan tutup dulu sesi bincang-bincang pada sore hari ini, nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Anubhadra Kartapuyantu Wiswata. Om Santi 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 Om.